teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi di episode kali ini. Nah, kali ini kami akan ngobrolin tentang isu politik yang lagi hangat-hangatnya tuh dibahas, yaitu isu politik tentang Hero Green dan Brave Pink ini. Nah, kita akan kupas isu ini, bagaimana sih, ada nggak sih polarisasi atau fragmentasi yang ada di dalam isu ini. Kembali lagi, saya nggak akan membahas ini sendirian, tapi saya akan membawa dua narasumber saya. Ada Mbak Yolanda sebagai pengamat politik dan ada juga aktivis, yaitu Mbak Ziza. Apa kabar Mbak semua? Apakah sehat hari ini? Sehat. Nah, kita ini sekarang berbicara tentang Brave Pink dan Hero Green yang lagi rame banget nih belakangan ini. Nah, kita tahu bahwa simbol atau penggunaan warna Brave Pink dan Hero Green ini cepet banget viralnya nih. Tapi maknanya kemudian bercabang jadi dua. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Tapi gimana sih Mbak Yolanda tuh menjelaskan fragmentasi yang terbentuk dalam isu ini? Baik, fenomena warna ini cukup menarik ya. Untuk awalnya kita untuk mengetahui politik itu kita hanya cukup mendengar atau melihat demonstran di gedung DPR atau pernyataan resmi dari pemerintah. Namun munculnya ruang publik digital menjadi panggung utama pada isu ini, Brave Pink dan Hero Green. Bukan hanya sekedar menjadi ruang dialog, tapi munculnya ruang publik digital ini membuat adanya kekurang otoritasan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya menurut aku ruang publik digital ini tidak ada otoritas yang menangani gitu. Jadi orang-orang ya bebas untuk berkomentar, bebas untuk memberikan atau mengklaim kebenarannya. Jadi ya tapi kadang ya memang nggak jadi efektif lah gitu menurut aku. Karena bakalan muncul polarisasi gara-gara ruang dialognya ya nggak ada kebenaran, malah muncul kebingungan gitu. Lalu aku melihat ada 4 bentuk fragmentasi ya mungkin dalam kampanye gerakan Brave Pink ini. Jadi menurut aku yang pertama itu adalah fragmentasi makna. Kenapa? Karena awalnya ya sederhana aja sih. Pink itu untuk keberanian dan hijau itu untuk solidaritas. Tapi makin kesini nih warna makna dari warna ini hilang nih. Kenapa? Karena muncul makna-makna lain. Yang pertama itu ada yang mengatakan, dan memang ini ya yang asli, bahwa makna dari warna pink dan hijau ini adalah dukungan masyarakat sipil untuk melawan kekerasan aparat. Lalu ada makna yang kedua ya mungkin, bahwa ini hanya sekedar situasi viral yang mereka ini takut untuk tidak terlibat di dalamnya. Lalu ada mungkin arti lain mungkin apa ya? Mungkin ini sebagai agenda politik kali ya. Bahkan ada yang bilang untuk pemilu yang akan datang nih. Jadi bingung nih. Jadi selanjutnya aku melihat ini ada fragmentasi arena mungkin ya antara dunia maya dan dunia nyata. Jadi untuk sekedar ngubah profil doang mah gampang ya. Hitungan detik juga bisa. Jadi tapi kita harus lihat apakah dengan mengubah profil doang nih bisa mengubah kebijakan, atau mengubah profil doang ini ya untuk di depan gawai kita aja. Jadi kita harus lihat ya apakah memang kampanye gerakan Brave Pink dan Hero Green ini memang memiliki dampak nyata di lapangan. Lalu aku melihat ada juga fragmentasi mungkin kepentingan ya. Jadi ada politisi-politisi yang melihat ada celah nih untuk masuk ke dalam masyarakat. Mereka ingin membangun citra di tengah masyarakat bahwa mereka berada di posisi masyarakat sipil. Jadi masyarakat ya bingung, mereka ini memang benar-benar berada di posisi kami atau hanya sekedar ada maksud tertentu gitu. Lalu yang terakhir aku mungkin bisa bilang ini adalah fragmentasi identitas ya. Kenapa? Karena ya awalnya memang Brave Pink dan Hero Green ini itu hanya sekedar gerakan masyarakat sipil untuk menentang
kekuasaan pemerintah yang semena-mena menurut aku ya. Tapi akhirnya banyak masyarakat nih yang bilang kalau eh, kamu kamu anak apa ya, atau semacamnya gitu ya. Jadi menurut aku kadang jadinya bercabang nih. Ada yang bilang memang untuk gerakan masyarakat sipil, dan juga ada yang bilang bahwa itu hanya sekedar situasi viral aja gitu sih menurut aku. Oke. Gimana sih menurut Mbak Ziza sebagai aktivis, gimana sih apakah fragmentasi yang dijelaskan oleh Mbak Yolanda tadi juga terasa di lapangan? Ya, tentu itu terasa banget ya di lapangan. Ada yang menganggap ini sebagai organik, ada juga yang menganggap ini skeptis. Jadi fragmentasi ini juga sebenarnya bisa muncul karena media yang mulai terarah, lalu ada politisi yang ikut-ikutan memanfaatkannya, hingga ada aktivis yang memiliki perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Nah, dan hal itu sebenarnya yang membuat rakyat menjadi bingung nih, mana yang kira-kira menjadi suara rakyat secara murni, mana yang kira-kira suara rakyatnya itu ternyata dibungkus oleh kepentingan politik tertentu. Begitu. Menarik banget ya. Sekarang tuh kita masuk kepada polarisasinya seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ziza tadi. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini tuh isu yang bikin publik tuh jadi terbelah. Apakah ada yang percaya ini dari organik dari masyarakat, ada juga yang percaya dan bilang bahwa ini tuh cuma jadi proyek atau kendaraan politik aja. Atau istilah yang kita biasa dengar sekarang tuh ini tuh akal-akalan barat aja nih. Bagaimana sih Mbak Ziza menanggapi hal ini? Oke, jadi jika dilihat dari perbincangan di sosial media saat ini, memang isu-isu itu muncul dan tumbuh secara organik, yang dimana simbol dari briefing ini sendiri sebenarnya menegaskan untuk menegaskan bahwa adanya kekuatan kolektif dari kelompok perempuan. Nah, sedangkan dari Hero Green ini menyimbolkan seorang ojek online, yaitu Afan Kurniawan, yang menjadi pejuang pekerja transportasi darat. Nah, kemarin saya ada lihat datanya bahwa secara data ternyata memang briefing ini menimbulkan banyak sekali respon positif. Ada sekitar 91% sentimen positif yang didapat, dan dari situ ternyata kita juga bisa melihat bagaimana ternyata briefing ini berhasil untuk membawa masyarakat untuk memiliki ekspresi politik yang segar dan efektif dalam mobilisasi dukungan. Nah, lalu ada pula di media sosial itu sekitar 62% sentimen positifnya menurun nih dari media online tadi. Jadi ada sekitar 17% juga sentimen negatifnya. Nah, lalu kalau untuk kritik, sebenarnya kritik ini muncul dari adanya dugaan afiliasi tertentu, afiliasi politik tertentu. Bahkan seperti kontroversi tokoh inspirasional hingga dugaan adanya fragmentasi gerakan. Jadi kelompok ini pun akhirnya terbagi, ada kelompok positif dan ada kelompok negatif. Nah, kalau dukungan itu sendiri sebenarnya muncul karena simbol ini bisa merepresentasikan keberanian dan solidaritas kolektif, yang dimana ini bisa menyatukan masyarakat juga untuk menyuarakan tuntutan rakyat tanpa intervensi dari asing, gitu. Oke. Nah, namun jika untuk penolakannya, ada pula yang menganggap bahwa ini hanya sebagai kepentingan politik tertentu. Nah, selain itu, perdebatan mengenai warna dan simbol ini juga dianggap berpotensi nih untuk mengalihkan perhatian dari isu substansif seperti dan memicu fragmentasi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Yolanda. Nah, terakhir nih. Sebelumnya aku boleh nambah kali ya? Boleh. Jadi kalau dilihat dari teori ruang publik Habermas juga, bahwa ruang diskusi publik itu sebenarnya sebagai arena dialog yang terbuka dan mungkin organik kali ya. Jadi ketidakefektifan berdialog akan memunculkan masalah, dan masalah itu yang akan menimbulkan polarisasi yang makin memburuk di masyarakat. Jadi itu sih aja sih dari aku. Oke, baik, menarik banget ya. Nah, terakhir nih kita bahas tentang aktor. Saya semakin penasaran dari penjelasan dari Mbak Ziza sama Mbak Yolanda tadi. Sebenarnya apa sih yang dibalik menggaungnya
isu gerakan simbol warna Brave Pink dan Hero Green ini. Menurut Mbak Yolanda sendiri, apakah ada aktor yang membuat isu ini tuh semakin besar dan bahkan nih isu ini tuh menjadi trending topik selama beberapa hari belakangan? Menurut aku ya memang ada sih. Jadi menurutku juga dalam sebuah gerakan pasti ada aktor yang menginisiasi. Misalnya untuk gerakan Brave Pink dan Hero Green ini adalah Anang Warjono. Dia adalah pembuat generator yang memungkinkan masyarakat untuk mengupload foto atau mengubah profilnya dengan tone warna yang sama. Lalu ada juga para influencer nih, kayak Jovialda Lopez, atau Jerome Pauline, atau Salsa Erwina. Mereka ini memanfaatkan media sosialnya untuk semakin melantangkan kampanye ini di media sosial. Mungkin ada juga ya buzzer-buzzer nih. Mungkin menurut aku buzzer-buzzer ini nggak mungkin luput dari masalah seperti ini sih. Benar. Jadi kampanye Brave Pink dan Hero Green ini membentuk opini publik. Mereka membentuk opini bahwa ada yang bilang kalau Pink itu sebagai komunikasi politiknya Anies nih. Oh, Anies ya. Maksudnya Mbak Yolanda sendiri tentang Anies Baswedan ini apa nih? Boleh dijelaskan nggak? Jadi aku lihat nih ya di platform X dan TikTok ini, buzzer, aku bisa bilang buzzer aja ya. Buzzer ini buat narasi kayak aku nggak mau pakai warna pink nih, nanti aku dikiranya anak abah. Atau aku nggak mau pakai warna pink nih karena ini bakalan sebagai mereka malah menganggap ini kampanye untuk pemilu yang akan datang. Jadi ya sangat berlebihan ya seharusnya itu. Jadi ada juga yang bilang kalau penggunaan tone warna hijau dan pink ini adalah barisan-barisan sakit hati karena pemilu yang kemarin gitu. Ya, saya setuju banget dengan apa yang dibilang Mbak Yolanda tadi. Karena ya nggak bisa kita bilang bahwa yang memakai gambar tone pink dan hijau itu adalah anak abah gitu. Karena ada beberapa juga politisi yang mendukung gerakan ini gitu. Seperti contohnya Bapak Ganjar Pranowo, beliau memosting foto di feed Instagram menggunakan tone pink hijau itu juga gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Kita jadi tahu nih bahwa isu-isu fenomena Brave Pink dan Hero Green itu nggak hanya sekedar tren warna aja di media sosial, namun ada fragmentasi atau polarisasi, bahkan aktor-aktornya pun ada sebenarnya di belakang isu tersebut. Nah, intinya politik itu bukan sekedar hanya warna doang ya, tapi soal bagaimana kita bisa menjaga ruang publik agar tetap sehat dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Mbak Yolanda dan Mbak Ziza, juga buat pendengar semua, terima kasih karena menyaksikan ini sampai habis. Sampai jumpa di episode kita yang selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman semua, kita berada di sesi Apinpedia. Jadi di sini tuh aku tuh akan menjabarkan data-data dari teman-teman yang jelaskan tadi. Pasti kalian penasaran ya, kami mendapatkan data-data yang telah kami bahas tadi itu dari mana. Jadi kami itu mengangkat isu dari Brave Pink dan Hero Green. Makna di balik warnanya itu, gambar untuk Brave Pink itu terinspirasi dari Ibu Ana yang menggunakan kerudung pink di depan aparat pada saat demonstrasi. Jadi dia itu sebagai simbol melambangkan keberanian, perlawanan terhadap ketidakadilan dan solidaritas lintas kelompok, termasuk dari kelompok perempuan. Lalu Hero Green itu terinspirasi dari Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang wafat dalam demonstrasi, dan beliau itu menjadi simbol solidaritas dan protes dari para masyarakat. Lalu seperti koin dengan dua sisi, fenomena ini juga mendukung pro dan kontra. Jadi yang pertama, pro-nya itu mereka menggunakan simbol pink dan hijau itu maknanya jelas sebagai lambang keberanian dan perlawanan serta solidaritas. Tetapi fragmentasi terjadi dan
menyebabkan perpecahan yang menyebabkan munculnya para oknum-oknum FOMO yang mengikuti hal ini sebagai tren saja, seperti menggunakan foto yang diedit antara warna hijau dan warna pink. Di balik gerakan ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada Anang Marjono sebagai sosok yang membuat generator kampanye yang memungkinkan jutaan orang itu mengubah profilnya dengan warna yang sama. Para influencer juga seperti Jovial de Lopez, Jerome Pauline, dan Salsa Erwina juga turut berperan untuk mengubah foto profil mereka yang juga menyuarakan 17+8 tuntutan rakyat. Tidak hanya itu, para politisi seperti Ganjar Pranowo juga mengikuti dan mendukung dengan cara mengubah foto profilnya dengan tone warna yang sama. Jadi fenomena Brave Pink dan Hero Green ini menunjukkan kekuatan besar masyarakat itu sebagai simbol politik di era digital. Mereka itu menunjukkan supremasi dari kekuatan mereka itu. Bisa kita lihat ada juga pro dan kontra antara media sosial dan media online. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang isu-isu dalam isu dari Brave Pink dan Hero Green ini. Jadi di sini saya mendapatkan beberapa data yang sudah kami kumpulkan dan mengatakan bahwa ada maksud terselubung di antara Brave Pink dan Hero Green ini. Di sini kita lihat komen, anak abah marah kebongkar kalau profil hijau pink itu anak abah. Lalu ada beberapa komen lainnya. Di sini kita simpulkan bahwa ada oknum juga yang menyebarkan. Di dalam isu ini ada isu terselubung yang atas tidak terimanya para pendukung calon presiden yang lain terhadap presiden sekarang. Lalu ada juga ada satu lagi dari postingan dari sosial media yang cukup mencurigakan dikarenakan mereka itu menggunakan tone yang berbeda, yaitu tone hijau biru, tetapi mereka memposting tersebut pada waktu yang sama dan sound yang sama. Di sini saya tampilkan. Jadi mereka itu menggunakan narasi sama, sound yang sama, dan waktu yang sama untuk menguploadnya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Mungkin bisa kita bahas di lain waktu, oke? See you all. Terima kasih sudah mendengarkan.